dengan moderasi beragama. Bagaimana hubungan antara umat beragama di Bina Gria tersebut sih Pak? Hubungan agama kebetulan di Bina Gria, perumahan Bina Gria Blok A ini 6 agama ada Mbak, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu ada. Jadi hubungannya lumayan baik karena di sini ada itu Mbak, ada yang dinamakan rukun kematian. Kebetulan saya sebagai ketua rukun kematian di Bina Gria Blok A, dan alhamdulillah tahun 2023 itu kita menyusun database. Apa itu Pak? Database dari warga yang tercantum dalam apa ya istilahnya, keanggotaan rukun kematian. Yang di RW 7 itu ada 5 RT, RT 1 sampai 5. Kemudian yang di RW 12 itu ada 7 RT, 1 sampai 7. Kurang lebih anggotanya 317. Itu alhamdulillah dari semua agama mendukung kegiatan kami. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu apabila ada warga yang meninggal itu mendapatkan santunan. Santunannya lumayan banyak, sejumlah 1.250.000 bagi warga yang asli penduduk sini. Kemudian bagi yang kontrak ataupun kos di sini, apabila masuk database mendapatkan santunan sejumlah Rp500.000 dengan iuran per kakak Rp5.000 per bulan. Nah, itu sangat membantu sekali, dan alhamdulillah kerukunan dari rukun kematian ini dari semua agama bisa terakomodir. Jadi itu setiap bulan mengeluarkan Rp5.000 untuk iuran itu Pak? Iya, per kakak. Mau anggota kakak itu 1 orang, mau anggotanya 5 orang, 7 orang, itu Rp5.000. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, apakah ada kegiatan bersama yang dilakukan oleh umat beragama yang berbeda di Bina Gria tersebut? Kalau melakukan kegiatan keagamaan tidak ada sih Mbak. Kami tetap menghormati satu sama lain dengan cara ya kita tidak saling mengejek, kemudian mengganggu, itu tidak. Yang penting silakan mau melakukan kegiatan keagamaan masing-masing agama, silakan. Dan kebetulan di sini tempat ibadahnya hanya masjid saja, tidak ada tempat ibadah yang lain. Terus bagaimana masyarakat di Bina Gria itu bisa memandang biologi dan toleransi antara umat beragama? Jadi memang di sini itu dijadikan kampung moderasi itu berdasarkan kerukunan antar umat beragama. Itu di sini sangat kental sekali. Makanya di tahun 2023 itu ada pencanangan 2 kali. Di bulan Maret itu pencanangan sebagai Kampung Pancasila yang diadakan oleh TNI. Kemudian di bulan Juli itu dari Kemenak launching di perumahan Bina Gria ini, yaitu Kampung Moderasi Beragama. Unggulannya apa? Unggulannya ya dari rukun kematian itu. Karena dari 6 agama itu bisa rukun, saling membantu. Kemudian tidak hanya itu saja, ada etnis Tionghoa, ada etnis Arab, Jawa, suku Jawa, suku suku Batak itu ada juga, macam-macam. Sini itu lumayan banyak. Terus apakah ada tantangan dalam menjalin hubungan antara umat beragama? Di sini tidak terlalu banyak tantangannya Mbak, alhamdulillah. Aman-aman saja, tidak ada permasalahan. Maksudnya ketika ada permasalahan kemudian menyurut kemarahan warga, itu tidak ada. Alhamdulillah aman-aman saja dari berbagai. Terus bagaimana masyarakat Bina Gria itu berusaha mengatasi tantangan tersebut? Ya, karena tidak ada tantangan ya kami belum pernah menghadapi, belum ada tantangan, belum ada permasalahan. Kalau di sini itu enak-enak saja, jadi tidak ada masalah apapun. Masalahnya kita ketika melakukan ibadah ya
dipersilahkan. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik ketika melakukan ibadah. Sekarang kan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu seperti umat Islam. Jadi kalau umat Islam ada tahlilan, yasinan, itu mereka pun sekarang entah malam apa itu mengadakan pertemuan keliling ke rumah-rumah penganut agama itu. Jadi ya dipersilahkan, monggo, tidak ada masalah. Ketika ada kematian pun juga sama. Ketika orang Muslim memperingati 1 sampai 7 hari ataupun 40 hari dan seterusnya mengadakan yasinan tahlilan juga tidak ada masalah. Bagi orang-orang yang beragama non-Muslim, Kristen, Katolik melakukan peringatan kematian pun juga tidak ada masalah bagi kami. Cuma di sini kalau non-Muslim itu rata-rata persemayamannya itu digotong royong. Jadi kalau umat Muslim kan melakukan istilahnya upacara pemakaman itu dari rumah, mau dibawa kemanapun misalkan itu tetap dari rumah. Tapi kalau orang-orang entah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu dititipkan di gotong royong di Jalan Salah itu sampai ke pemakaman ataupun sampai ke kremasi. Jadi seperti itu. Bagaimana agama harapan Bapak untuk masyarakat di negeri itu agar di kerukunan tersebut, kayak bagaimana cara masyarakat di negeri itu kalau bisa rukun dalam satu agama? Nah, kami dari rukun kematian itu melalui ketua RT, ketua RW, dan juga ketika ada musibah itu kami memang menyampaikan bahwa kita itu dari semua agama, ketika ada tetangga kita apapun agamanya, kita berkewajiban untuk memberikan pertolongan, bantuan, entah itu apapun bantuannya. Misalnya materi, tidak bisa materi dengan tenaga, dan lain sebagainya. Jadi kami tumbuhkan bahwa semangat untuk saling membantu walaupun beda agama itu sangat baik, itu Mbak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Di negeri tersebut apa Pak? Jadi melalui kampung moderasi beragama, harapan kami ya semua umat beragama itu ketika beragama moderat, tidak saklek, bahasa Indonesianya apa itu, tidak fanatik. Artinya fanatik itu tidak kemudian mungkin seagama, misalkan seagama Islam hanya beda permulaan puasa saja mereka mempermasalahkan, kemudian perbedaan ibadah, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, kemudian dipermasalahkan. Itu kita mencoba untuk istilahnya mengantisipasi agar mereka itu tidak saling bermusuhan, termasuk juga antar agama. Jangan sampai kita mengejek agama yang lain, termasuk ibadahnya. Misalkan wong Islam diejek, wong Islam ini ibadahnya kaya wong senam misalkan, itu kita antisipasi betul agar tidak saling mengejek. Ataupun agama yang lain silahkan beribadah agar tercipta ketentraman, ketenangan, kebersamaan dalam bermasyarakat. Jadi intinya moderasi adalah ambil jalan tengah. Mas Atiyah itu kan tidak jomplang ke kiri, tidak jomplang ke kanan, artinya kita ambil jalan tengah agar tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, mengejek orang lain. Itu Mbak pesan kami. Terima kasih Pak. Ya,